Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bab statistika, bab yang baru, tetapi dulu kalian sudah pernah mendapatkannya di kelas 7, tapi pas kelas 7 itu kalian sampai ke penyajian data saja. Nah, di kelas 8 ini kita melanjutkan materi statistika yang pernah kalian dapatkan di kelas 7, tetapi pada kelas 8 ini kita belajar tentang menganalisis data atau mengolah datanya bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu tentang ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu ada min, median, dan modus. Mungkin kalian udah pernah mendapatkannya dulu di SD dulu ya. Tapi kalau sudah lupa ya kita belajar bareng-bareng. Nah, min itu adalah rata-rata. Kalau median itu adalah nilai tengah, dan kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, langsung saja min atau rata-rata ya. Udah jelas ya rata-rata, kalian tahu rata-rata itu apa. Bagaimana cara mencarinya? Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu simbol dari min itu disimbolkan dengan huruf X, di atasnya ada stripnya atau dibacanya adalah X bar. Ya. Bagaimana cara mencari rata-rata? Yaitu jumlah data per banyaknya data. Terus yang paling bawah ini, apa bedanya jumlah dan banyak? Maksudnya Bugias itu adalah apa bedanya jumlah dan banyak ya? Ini Bugias salah menulis. Yang benar itu adalah apa bedanya jumlah dan banyak? Kalian tahu nggak bedanya jumlah sama banyak? Biar lebih jelas bedanya jumlah dan banyak, nah Bugias mau mencontohkan ini. Ini ada sebuah bilangan, ada beberapa bilangan ini ya, 3, 5, sama 7. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah bilangan di atas? Berapa banyaknya bilangan di atas? Nah, untuk menjawabnya bagaimana? Kalau jumlah itu artinya 3, 5, sama 7-nya itu kita tambahkan. 3 tambah 5 tambah 7 berapa? 15. Jadi kalau pertanyaannya jumlahnya berapa, ada 15. Tapi kalau banyaknya bilangan tersebut ada berapa? Kita hitung ada berapa bilangan? Ada 3 bilangan. Jadi banyaknya bilangan adalah 3. Jadi sekarang tahu ya bedanya jumlah dan banyak. Itu nanti untuk mencari rata-rata atau min. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Bagaimana cara mencari median? Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi langkah pertama untuk mencari median itu kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Contohnya ini ya, tentukan median, ini kurang N ya, tentukan median dari data berikut. A, 4, 7, 2, 3, 8. Ya, ada sebuah soal seperti ini, kalian disuruh mencari mediannya itu berapa. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan median dari 4, 7, 2, 3, 8, 7. Bagaimana cara mencarinya? Sekarang kita cari bersama-sama. Langkah pertama yaitu kita harus mengurutkannya terlebih dahulu ya. Yang A ini kita urutkan terlebih dahulu. 4, 7, 2, 3, 8 setelah diurutkan menjadi dari yang terkecil ke yang terbesar ya. 2, 3, 4, 7, 8. Mengurutkannya bisa ya. Setelah diurutkan, kita cari nilai tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya itu jatuh di angka berapa? Ya, karena ini banyaknya data itu ada 5, jadi kita bisa mencari tengah-tengahnya seperti ini ya. Nah, depan itu 2, belakang 2, dan di tengah-tengahnya itu ada 4. Berarti 4 itu adalah mediannya. Jadi median atau simbolnya itu ME itu ya. Mediannya itu adalah 4. Gitu. Nah, sekarang kalau itu tadi itu datanya itu ganjil ya, banyaknya data. Nah, sekarang yang B. B itu banyak datanya itu kalian bisa lihat ya, banyak datanya itu ada 6. Berarti itu genap. Bagaimana cara mencari mediannya? Seperti yang atas itu, langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu. Nih, diurutkan terlebih dahulu menjadi 2, 3, 4, 7, 7, 8. Nah, 6 data ini kita bagi 2. Jadi 3 di depan dan 3 di belakang seperti ini ya. 3 data,
3 data, kemudian tengah-tengahnya itu kok jatuhnya itu di tengah-tengah antara 4 dan 7. Berarti medianya berapa? Jadi kalau kasusnya seperti ini, berarti medianya itu sama dengan, karena itu medianya jatuh di antara bilangan 4 sama 7, berarti mencari medianya itu 4 ditambah 7 dibagi 2. Berapa hasilnya? 11/2. 11 dibagi 2 berapa? 5,5. Jadi medianya adalah 5,5. Tuh. Oke, untuk selanjutnya, untuk median itu juga dapat ditentukan. Itu Bu Gia salah nulis lagi ya. Median itu bisa ditentukan dengan cara cara mencari data keberapanya itu caranya data ke N ditambah 1 dibagi 2. Oke, nanti bagaimana cara mengaplikasikan rumus ini, kalian nanti bisa lihat di LKS kalian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Contohnya bagaimana nih? Modus itu sebelum ke contoh kita harus tahu dulu ya. Modus itu dinotasikan dengan MO. Mo itu ya. Jadi kalau ada mo itu artinya nanti modus gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih. Modus dari 4, 7, 2, 3, 8, 7 adalah, kalian lihat dari data ini, kalau modus itu nggak perlu diurutkan ya. Kalian lihat dari data ini 4, 7, 2, 3, 8, 7. Yang paling sering muncul itu bilangan berapa? Ya, bilangan 7. Dia munculnya 2 kali ya. Kalau yang lain itu munculnya cuma 1 kali. Jadi yang paling sering muncul itu adalah bilangan 7. Dia munculnya 2 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah 7 gitu. Oke. Lanjut ke ukuran penyebaran data. Nah, kalau ukuran penyebaran data itu ada beberapa ya. Kalau tadi kan ukuran pemusatan data itu ada min, median, sama modus. Nah, sekarang ukuran penyebaran data itu nanti ada jangkauan data, ada kuartil, dan jangkauan interkuartil. Oke, jangkauan. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dalam kelompok tersebut. Jadi udah jelas ya bagaimana cara menghitung jangkauan. Jadi cara menghitung jangkauan data ya, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dari kelompok data yang kita cari jangkauannya. Ini rumusnya ya. Langsung saja ke contohnya ya, ini gampang sekali. Diketahui data tinggi badan 8 siswa adalah 150, 155, 160, 157, 158, 160, 155, 150. Tentukan jangkauan data tersebut. Langsung saja kita jawab ya. Data langkah pertama gitu kita mengurutkan data terlebih dahulu ya. Nah, setelah data diurutkan diperoleh seperti ini ya. Jadi terlihat bahwa nilai terkecilnya itu 150 dan nilai terbesarnya itu 160. Ya, sekarang tinggal kita hitung saja jangkauannya. Jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya itu 160 dikurangi nilai terendahnya itu 150. 160 kurangi 150 adalah 10. Jadi jangkauannya adalah 10. Gampang ya untuk mencari jangkauan data. Untuk selanjutnya, kuartil dan jangkauan interkuartil. Nah, kuartil itu adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kuartil itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau bisa disebut juga dengan median, itu sama aja ya. Median dengan kuartil tengah itu sama, itu disimbolkan dengan Q2. Kemudian kuartil atas atau Q3. Tuh. Contohnya, langsung contohnya ya. Ada sebuah datanya ini sudah Bu Gias urutkan ya, yaitu 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, datanya ini mau kita cari kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atasnya.
Bagaimana cara mencarinya? Langkah pertama, kalau kita disuruh mencari kuartil, kita wajib dulu kita harus mencari kuartil tengahnya, atau kita mencari mediannya terlebih dahulu ya. Ini banyaknya data ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi kita bagi 2. Nah, ternyata kuartil tengahnya atau mediannya itu jatuh di antara bilangan 6 dan 6. Nah, kalau seperti ini berarti keduanya ada di sini ya. Kemudian kita lihat di sebelah kirinya tanda panah Q2 itu ada berapa banyaknya data? Ada 5 ya. Ada 5 yaitu 3, 3, 5, 5, 6. Ada 5. Banyaknya datanya ada 5 ya. Kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya jatuh di angka 5 ini. Nah, berarti ini adalah Q1 atau kuartil bawahnya. Kemudian selanjutnya kita mencari Q3. Caranya gimana? Kita lihat di sebelah kanannya Q2. Itu ada berapa banyaknya data? Ada 5, yaitu 6, 7, 7, 8, 9. Banyaknya data ada 5. Kita cari tengah-tengahnya. Jatuh di angka 7. Jadi 7 itu adalah Q3-nya atau kuartil atasnya. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa kuartil bawahnya itu adalah 5. Kemudian kuartil tengah atau mediannya itu 6. 6 dari mana? Karena di antara 6 dan 6, 6 ditambah 6 dibagi 2 ya hasilnya 6. Gitu ya. Terus kita cari kuartil atasnya atau Q3-nya itu jatuh di angka 7. Jadi udah kita temukan bahwa Q1-nya 5, Q2-nya itu 6, dan Q3-nya adalah 7. Nah, kalau ada pertanyaan berapakah jangkauan interkuartilnya atau simbolnya itu QR, ya, itu caranya itu Q3 dikurangi Q1. Ya, Q3 dikurangi Q1 berapa? Jadi 7 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 2. Nah, begitu caranya. Kemudian langsung saja ke contoh soalnya ya. Ada sebuah soal ini, nilai ulangan matematika sekelompok siswa adalah 80, 50, 80, 60, 60, 70, 60, 70, 70, 90, 60, 60. Pertanyaannya adalah tentukan yang A minnya berapa, B median, C modus, D jangkauan data, E kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan yang F adalah jangkauan interkuartil. Ya, langsung saja kita jawab ya. Yang pertama adalah median. Median, min maksudnya ya. Min atau rata-rata. Caranya gimana? Masih ingat tadi? Jumlah data per banyaknya data. Jadi kalau mencari min atau rata-rata, kita tidak perlu mengurutkannya. Jadi langsung saja ya, kita cari jumlah datanya itu berapa, berarti kita jumlahkan semua datanya itu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 12. Jadi 80 tambah 50 tambah 80 dan seterusnya sampai ditambah yang terakhir itu 60 dibagi 12 karena banyaknya data ada 12. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 67,5 gitu. Kemudian selanjutnya yang B, median. Oke. Selanjutnya yaitu median. Untuk mencari median, jangan lupa datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau nggak diurutkan nanti salah ya. Nah, ini data setelah diurutkan ya, jadi seperti ini. Karena tadi banyaknya data ada 12, jadi kita cari tengah-tengahnya. Kita bagi datanya ini menjadi 2, karena banyak datanya ada 12, berarti kita bagi sebelah kiri 6, sebelah kanan juga 6. Ini. Sehingga medianya itu jatuh di tengah-tengah di antara 60 dan 70. Kalau medianya jatuh di antara 60 dan 70, berarti di tengah-tengahnya 60 dan 70 itu ada bilangan berapa? Kalau bingung, cara mencarinya seperti ini. Medianya berarti 60-nya ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 65. Jadi medianya adalah 65. Selanjutnya, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kita lihat yang paling sering muncul itu adalah 60 karena dia itu muncul 4 kali ya. Itu yang paling banyak. Jadi modusnya adalah 60.
Terus selanjutnya jangkauan data. Jangkauan data itu data yang terbesar kurangi data terkecil, gampang ya. Data terbesar itu 90 dikurangi data terkecilnya 50, hasilnya adalah 40. Terus selanjutnya kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ya, berapakah kuartil bawahnya, tengah, dan atas? Kita gunakan data yang sudah diurutkan ya kalau mencari kuartil ya. Langkah pertama kita harus mencari nilai tengahnya dulu, atau kuartil tengah, atau nilai tengah itu sama aja dengan median ya. Jadi kita cari tengah-tengahnya dulu. Tadi kita udah mencari medianya ya. Medianya itu adalah 65, jadi udah gampang nih. Q2-nya adalah 65. Kemudian kan tadi ini kan datanya udah kita bagi dua ya. Sebelah kiri ada 6 data, sebelah kanannya Q2 juga ada 6 data. Kita bagi dua lagi ya. Di sebelah kirinya Q2 itu ada 6 data. 6 data ini kita bagi dua, kita cari tengah-tengahnya dari 6 data itu. Nah, jatuhlah di sini. Ternyata jatuh di antara 60 dan 60. Kalau di antara 60 dan 60 itu ada bilangan berapa? Ya ada bilangan 60 ya. Atau kalian bisa menghitungnya 60 ditambah 60 dibagi 2. Hasilnya pasti 60. Jadi Q1-nya adalah 60. Kemudian kita mencari Q3. Q3 itu kita cari di data sebelah kanannya Q2. Itu kan ada 6 ya. Kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya jatuh di sini. Jatuh di antara 70 dan 80. Nah, kalau seperti ini kita cari bilangan di antara 70 dan 80 itu tengah-tengahnya ada bilangan berapa. Kalau bingung caranya itu 70 tambah 80 kan 150 dibagi 2. 150 bagi 2 berapa? Ya 75. Jadi Q3-nya itu adalah 75. Gitu ya, udah ketemu kuartil bawahnya 60, kuartil tengahnya 65, dan kuartil atasnya 75. Selanjutnya kita disuruh mencari jangkauan interkuartil. Caranya gampang, cuma Q3 dikurangi Q1, hasilnya adalah 75 kurangi 60 sama dengan 15. Nah, itu adalah contoh soal tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data ya. Tapi sebenarnya masih ada contoh soal lagi, itu kalau nanti soalnya itu dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel kita disuruh mencari min, median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, sama kuartil tengahnya berapa, jangkauan interkuartilnya berapa. Tapi kalau disajikan dalam bentuk tabel itu bagaimana caranya, itu nanti caranya agak berbeda sedikit ya. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, atau mungkin nanti Bu Gies bisa membuat di video pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya dicatat ya video ini di buku catatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.